Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana seniorku sedang mengajar para murid. Jangan jadikan sistem bintang sebagai patokan. Cari cara paling nyaman menggunakan kemampuan spiritual kalian dan kuasai hal itu. Atau bahkan ciptakan teknik milikmu sendiri. Itulah hal terpenting. Oh, jadi gitu. Oh iya, aku keluar topik. Ini terlalu cepat bagi kalian. Yang perlu kalian perhatikan sekarang adalah absorbing dan motion. Itu udah cukup. Yang pertama dibilang absorption karena menyerap energi spiritual dari tubuh manusia. Tubuh manusia biasa nggak dapat menyerap energi spiritual dengan baik. Meskipun bisa, jumlah energinya nggak signifikan. Seperti bayi yang baru lahir, hanya bisa meminum susu. Makanan pendamping bisa ditambahkan setelah 4-6 bulan. Makanan pendamping yang lebih kompleks bisa dikonsumsi setelah 1 tahun. Penyerapan pada energi spiritual pada tubuh manusia juga ada proses sedikit demi sedikit. Berlatih dengan tekun adalah kunci untuk meningkatkan batasan penyerapan. Tunggu beberapa hari untuk mencerna 5% ramuan sionik. Ini standar resmi untuk membangkitkan bintang 1. Lincau bertanya, seniorku, apa nggak boleh telan kristal aja? Jadi langsung menelan kristal sionik. Kristal energi spiritual berisi rata-rata lebih tinggi dari 80%. Akan berbahaya jika langsung menelannya. Tubuhmu bisa aja meledak dan langsung mati. Meskipun aku mencobanya dengan kondisiku saat ini, aku juga nggak akan bisa. Lincau kaget. Dalam hati Lincau, apa mungkin karena sistem tubuhku mengabaikan aturan kultivasi? Seniorku melanjutkan. Selanjutnya, bintang 2, motion. Ini merujuk pada penyerapan energi spiritual untuk melakukan penguatan pada fungsi tubuh. Pertama, untuk menembus batas manusia. Tentu saja, secara teori memungkinkan untuk memperkuat seluruh bagian tubuh. Tapi yang paling praktis adalah melakukannya pada bagian tertentu. Ini akan lebih mudah. Dalam hati Lincau, kenapa kedua skill Blood Congested Gigantic Skill dan Shadow Walk mirip seperti skill bintang 2? Seniorku melanjutkan. Dalam setengah bulan ini, kalian akan mengkonsumsi banyak ramuan sionik. Namun kalian gak perlu khawatir. Sekolah dan aku akan bertanggung jawab untuk semua pengeluaran selama masa ini. Baiklah, untuk teori udah hampir selesai. Sekarang, apa kalian udah siap untuk selanjutnya? Mereka semua mulai berlatih. Setelah menguras habis energimu, isi kembali dengan ramuan sionik. Lalu latihan lagi, latihan lagi, latihan, dan latihan terus. Ayo, 10 km lagi untuk tiba di puncak gunung. Kalau nggak sampai dalam setengah jam, akan kutambah plank untuk hukuman. Dalam hati Lincau, seluruh energi tubuhku lelah. Shadow Walk sekarang juga nggak berguna. Lalu Ahau menyalip Lincau. Lincau nggak terima, disalip balik. Akhirnya mereka rebutan siapa yang ke atas paling pertama. Ahau, aku menang. Hah? Kau menang? Omong kosong. Poniku udah melewati garis 0,1 detik sebelumnya. Hah? Kau pikir poniku enggak? Aku yang menang. Enggak, aku yang menang tadi. Ahau berkata. Lincau, ngomong-ngomong, kau udah semakin hebat saat ini. Dulu, kau nggak mau mengambil profesi sionik. Sekarang, kau sangat ingin untuk menang. Udah pasti kau akan lulus ujian. Lincau berkata, punya tekad untuk menang, juga untuk menjadi lebih kuat. Nggak ada yang bisa dilakukan saat menjadi seorang sionik. Tapi sejujurnya, aku masih nggak yakin akan mengikuti ujian atau enggak. Omong kosong macam apa itu? Diakui menjadi seorang sionik di sekolah sama dengan menjadi orang yang dikendalikan suatu asosiasi. Asosiasi seperti itu, Ahau berkata. Akhirnya mereka sampai di sini. Akhirnya sampai juga. Seniorku berkata, lewat 3 menit. Menurut peraturannya, kalian masih harus melakukan plank beberapa jam. Apa? Ahau, Lincau, apa kalian gak punya hati melihat teman kalian dihukum? Gabung dengan mereka. Hah? Kau pasti sudah merencanakan kita semua untuk plank dari awal. Ada apa denganmu? Ini juga untuk kebaikanmu juga. Bekerja keraslah sekali lagi. Kemungkinan lolos ujian sionik juga akan bertambah. Nggak dengar, nggak peduli. Aku ini seniormu.
kamu? Apa kau marah? Bukannya kau ingin menjadi Sionisis dan bergabung dengan asosiasi? Senior, apa di dalam asosiasi semuanya baik? Maksudku dalam hal keadilan, ada banyak hal. Hah? Tentu saja. Asosiasi nggak sempurna. Dan, namun, bukannya inilah alasan kita harus membuktikan bahwa kita mampu mengubah asosiasi. Di tempat yang terang, pasti ada kegelapan. Bahkan asosiasi sionik yang dipuji banyak orang di era ini, masih ada banyak tempat yang belum tercerahkan. Dan kurasa, apa yang harus kita lakukan adalah tidak menghindarinya. Kita harus menghadapi dan mengalahkan kegelapan itu. Semenjak aku bergabung dengan asosiasi pada umur 17, membuat asosiasi menjadi lebih benar selalu menjadi tujuanku. Aku bicara seperti kelas 8. Kalian semua terlalu memujiku. Seorang berkata, aku ingin menjadi Sionisis seperti senior. Seorang lagi berkata, senior juga manusia. Kami jadi mengerti setelah kita menghabiskan waktu bersama selama beberapa hari ini. Kalian semua harus bekerja keras. Hei, apa yang kalian tunggu? Cepat, plank 1 jam. Tidak. Hari demi hari pun berjalan, mendekati ujian. Sampai akhirnya, ujian pun dimulai. Mereka semua berkumpul. Seniorku berkata, semoga beruntung, aku percaya pada kalian. Sekarang adalah babak kedua untuk ujian jurusan Sionik. Tempat ujian kedua, Distrik Timur. Ada banyak sekali murid dari berbagai sekolah datang. Semuanya berkumpul di lapangan ini. Astaga, banyak sekali orang. Ini padahal salah satu tempat dari 5 tempat di Distrik Timur. Ada 4 tempat lain yang mulai secara bersamaan. Apa kita bisa bersaing dengan begitu banyak orang? Inilah dasar ujian untuk masuk ke tes Sionik dan dibagi menjadi 5 tes. Yang pertama ada shooting atau menembak. Yang kedua ada strength atau kekuatan. Yang ketiga ada slash atau mungkin bisa diartikan memotong ya. Yang keempat ada speed atau kecepatan. Dan yang terakhir ada perception atau persepsi. Ada 100 poin untuk setiap tes. 1.200 kandidat teratas dalam total skor akhir akan memasuki babak ketiga, yaitu tes terakhir. Kita berpindah ke kantin kandidat. Lince berkata, aku harus bagaimana? Aku merasa sangat gugup. Ruan Lucy berkata, aku gak yakin bisa lulus tes. Sebaiknya aku pulang aja deh. Chen Taoci berkata, kakiku terasa lemah. Bagaimana ini? Ahou bertanya, Lin Xiao, kenapa kau bisa makan dengan begitu santai? Ini makanannya gratis. Enak lagi. Ahou berkata, Lin Xiao benar. Saat kita kenyang, itu menambah kekuatan untuk menghadapi kandidat lainnya. Ayo makan. Lalu ada beberapa orang masuk ke kantin. Salah satu dari orang itu berkata, lihat-lihat, siapa di sini? Sepertinya hantu yang bereinkarnasi karena kelaparan. Lalu Lin Xiao mendapatkan notifikasi dari sistem. Tulisannya dislike dari Fu Guangkun. Mendapat poin plus 10. Dalam hati Lin Xiao, hah? Dislike? Aku bahkan gak melakukan apa-apa. Lalu seseorang berkata, Xia Hao, ku dengar ada 5 orang dari sekolahmu yang lolos. Apa ini mereka? Sekolah Mingrui kita ada 200 lebih. Fu Xiao. Ahou, siapa dia? Ahou menjawab, ayahnya dari Badan Pengembangan dan Reformasi Nasional. Dan semua proyek pengembangan real estate milik ayahku disetujui oleh ayahnya. Yang artinya, ayahnya adalah bos ayahku. Dia juga andalan dari sekolah Mingrui. Sekolah unggulan. Estimasi bintang 2 bisa dicapai di sana. Orang itu berkata, hah, kalian di sini untuk makan gratis atau untuk ikut ujian? Ahou berkata, Fu Xiao, kami di sini sedang gugup semua. Bisakah kau? Fu Xiao membalas, enggak. Karena kita saling mengenal, aku juga ingin berbagi pengalaman dengan kalian juga. Tesnya nanti nggak mudah. Ku dengar beberapa tahun lalu, beberapa kandidat karena nggak cocok kekuatannya, mereka menderita patah tulang. Dan juga ada yang digigit di lehernya oleh makhluk liar dan sekarat, bahkan hampir mati. Gak terhitung orang yang udah terluka karena nggak cocok. Murid lain yang melihat itu berbincang. Seorang berkata, apakah itu Fu Guangkun dari sekolah Mingrui? Seorang membalas, ku dengar dia pemula yang terkenal. Dia suka memberi tekanan pada orang lain. 5 orang ya? Sungguh gak beruntung. Kemungkinan mereka akan ketakutan dan gak mampu mengikuti ujian. Lin Xiao berkata, hei rambut belah samping, apa kau andalan sekolahmu? Hah? Lin Xiao melihat sistem untuk mengecek berapa poin yang dibutuhkan. Ternyata, untuk menganggap Fu Xiao hanya membutuhkan 100 poin. Dalam hati Lin Xiao, kau berpura-pura jago hanya dengan kekuatan segitu. Lin Xiao berkata, tesnya nanti, gimana kalau kau bersaing denganku? Apa? Lin Xiao melanjutkan, jika aku menang, kau harus bersorak untuk SMA Kota Wen. Dan kalau kau yang menang, aku harus keluar dari sekolahanku. Meskipun aku lulus dari ujian dan tak akan pernah ikut sekolah Sionik lagi. Bagaimana menurutmu? Lin Xiao, apa kau gila? Kau nggak tahu siapa aku? Aku dari sekolahan top. Dan kau berani menentangku? Anak kampungan ini belum melihat dunia luar. Ada batasan yang bisa kau lakukan, bocah. Seorang penyelenggara berkata, kandidat nomor 68, Fu Guangkun,
mohon bersiap, tes syuting akan segera dimulai. Ada sekumpulan orang. Seorang berkata, dia Fu Guangqun, andalan dari sekolah Mingrui. Seorang lagi berkata, ku dengar dia sangat mahir dalam semua tes. Dia pun mulai menembakkan pistolnya. Fu Guangqun mendapatkan skor syuting 87 poin. Hah, aku dalam mood yang bagus hari ini. Murid yang lain bersorak, wow, sangat layak dipanggil Fu Xiao. Dalam hati Fu Guangqun, bocah itu sangat percaya diri sebelumnya. Mungkin dia berbakat. Kandidat 143, Lin Xiao, mendapatkan skor syuting 42 poin. Hey, aku sedang dalam mood yang baik hari ini. Hah? Hanya 42 poin? Kupikir dia berbakat tadi. Kurasa dia tahu dia nggak akan lolos tesnya. Makanya dia bertaruh dengan Fu Xiao. Oh ya, di sini ada dua panggilan ya, Fu Xiao sama Fu Guangqun. Dua-duanya sama orangnya. Cuma ya sekedar ngikut komiknya lah. Oke, lanjut. Lin Xiao. Lalu penyelenggara berkata lagi, kandidat, segera bersiap untuk tes kemampuan kekuatan. Kandidat 68, Fu Guangqun, mendapat skor strength atau kekuatan di angka 89 poin. Kandidat nomor 143, Lin Xiao, mendapat skor strength 65 poin. Bocah kampungan. Dia sosokan mau ngelawan. Kalau nggak berbakat, mendingan pulang aja langsung. Tapi Lin Xiao dengan santainya makan. Ahou berkata, kau tetap makan di saat begini? Poinmu tertinggal 69 darinya. Dan hanya tersisa 3 tes lagi. Lin Xiao, ada apa denganmu? Dasar gak punya hati. Kau mau anak itu terus tertawa. Lin Xiao berkata, hei, apa kalian udah percaya diri sekarang? Udah gak gugup lagi? Tetap percaya diri seperti ini. Tunjukkan kepada mereka seberapa hebatnya SMA Kota Wen kita. Penyelenggara berkata, kandidat yang akan melakukan tes perception segera memasuki ruangan dan bersiap. Totalnya ada 300 tikus di ruangan. Salah satunya memiliki kristal sionik. Temukan tikusnya. Dan waktunya dimulai sekarang. Ternyata tikus tahun ini sangat menjijikan. Total poin sementara Fu Guangqun adalah 176 poin. Sedangkan Lin Xiao baru 107 poin. Sekarang giliranku. Kandidat yang akan mengikuti tes perception harap segera bersiap. Shili dan gurunya sedang melihat tesnya. Kakek itu berkata, apa itu dia? Kakek tua ini adalah kepala departemen inspektorat, Yan Mu. 107 poin dalam 2 tes. Apa dia mampu mencapai babak ketiga? Sepertinya dia sangat santai. Lalu seseorang menghampiri mereka dan berkata, oh, bukankah ini Pak Tua Yan? Pak Yan, kenapa kau di sini? Ini adalah wanita berambut merah kemarin. Wanita ini adalah Wakil Menteri Keamanan Publik Distrik Timur, Chao Chenling. Oh, Wakil Chao. Gak apa-apa, hanya sedang mencari bibit unggul. Oh, sudah kau temukan orangnya? Mereka semua luar biasa. Wakil Chao juga di sini untuk mencari bibit unggul. Baru-baru ini sering terjadi kasus penyerangan di Distrik Timur. Jadi aku harus mengatakan beberapa patah kata. Hai Shili. Terus tiba-tiba ada suara bel yang keras. Suara apa itu? Apa ada yang mendapat skor tinggi? Mungkin bibit unggul yang dicari Pak Yan akan muncul. Para murid yang mendengar itu langsung bergegas lari. Apa? Seseorang mau memecahkan rekor untuk tes perception. Hah? Beneran? Siapa? Ayo kita cek. Di sana, di sana. Lalu Fu Guangqun keluar. Akhirnya selesai. Capek banget. Ada apa? Apa mereka terkejut dengan performaku? Tahun ini, tes perception lebih sulit. Mereka kagum denganku. Fu Guangqun mendapatkan skor 82. Dengan waktu selesai, 2 menit lebih 7 detik. Terima kasih. Semuanya, tes barusan emang susah. Tapi Fu Guangqun dilewatkan begitu aja. Hah? Apa yang terjadi? Bukan aku. Apa ada yang lebih cepat daripada aku? Ternyata itu adalah Lin Xiao. Itu dia. Dari sekolah mana dia? SMA Kota Wen. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Berapa lama yang kau butuhkan untuk menemukan tikus dengan kristal sionik itu? 10 detik. Hah? 10 detik? Saat aku membuka kandangnya, tiba-tiba tikus kristal itu melewati kakiku. Aku cepat, jadi langsung kutangkap. Skor tes milik Lin Xiao adalah 100 poin dengan hanya waktu 10 detik. Oh, ternyata lagi beruntung. Apa-apaan itu? Ternyata dia hanya beruntung. Nggak apa-apa beruntung. Yang penting aku menang pada tes ini. Aku masih di atasmu dalam skor total. Lin Xiao berkata, masih ada 2 tes lagi. Masih ada harapan. Chao Chenling datang menghampiri Lin Xiao. Hei murid. Tapi Lin Xiao mengabaikannya. Dalam hati Chao Chenling gak direspon. Apa aku salah orang? Dalam hati Lin Xiao, dia pasti gak menemukanku. Setidaknya aku yakin. Baguslah. Penyelenggara berkata, kandidat yang akan segera mengikuti tes kecepatan segera bersiap. Grup 6 akan segera dimulai. Fu Guangqun berkata, hei bocah kampung, kau sangat pede hanya karena menang sekali. Kali ini akan kucapai poin sempurna dan kau akan tertinggal jauh. Gak diduga kita akan dalam satu grup. Ambil posisi. Siap? Lin Xiao berkata, Fu Xiao, apa kau tahu bagaimana yang lain memujiku di sekolah? Gak bisa apa-apa.
tapi selalu pertama dalam hal kecepatan. Balapan pun dimulai. Skor tes Lin Chao dapat 100, jarak 400 meter hanya butuh 38 detik. Sedangkan Fu Guangqun mendapatkan skor tes speed 75, jarak 400 meter, waktunya 47 detik. Yes, berhasil. Berlari bukanlah apa-apa, aku masih unggul. Kau pasti akan kalah, penyelenggara berkata. Kandidat segera bersiap untuk tes slash. Tes ini didesain dalam waktu 5 menit, bunuh sebanyak-banyaknya kelelawar. Fu Guangqun berkata, murid Kota Wen, kuakui aku meremehkanmu, tapi kau nggak akan bisa mengalahkanku. Tes terakhir ini tentang kemampuan komprehensif, dan itu sangat sulit. Aku bisa mendapatkan 75 poin lebih, dan total skormu masih 22 poin di bawahku. Kau harus dapat skor lebih dari 97 poin. Ku beritahu lagi, 97 poin. Bukan hanya kau, distrik timur maupun semua kandidat di seluruh kota nggak mungkin bisa. Dalam hati Lin Chao, yang dia katakan benar. Meskipun aku membunuh kelelawar satu persatu, gak akan bisa banyak dalam waktu 5 menit. Aku harus melampauinya, atau aku benar-benar akan kalah. Lin Chao ingat perkataan seniorku. Psionic motion adalah energi spiritual yang ada pada seluruh tubuh, membentuk fluktuasi dan bisa mengalir di luar tubuh juga. Mungkin hanya ini caranya. Aku ingat kelelawar sangat sensitif pada fluktuasi. Lalu Lin Chao mengeluarkan fluktuasi. Kenapa semua kelelawar terbang ke suatu tempat? Semua kelelawar itu datang karena Lin Chao. Hei, apa yang kau lakukan? Jangan pertaruhkan nyawa hanya karena ingin menang. Kau akan digigit sampai mati kalau kau menarik kelelawar sebanyak ini. Dalam hati Lin Chao, Sebentar lagi, Fu Guangqun melanjutkan. Bodoh, bagaimana caramu membunuh kelelawar sebanyak itu? Kau hanya bisa menggunakan pisau. Kau akan mati. Cepat hentikan hal itu. Sekarang. Lalu Lin Chao bertransformasi. Tangannya menjadi tangan kucing. Dia berkata, dan lihatlah betapa kuatnya si Wu. Dengan tangannya yang bertransformasi, Lin Chao dengan gampangnya membunuh para kelelawar itu. Apa? Saat Fu Guangqun melihat, semua kelelawar itu udah mati. Distrik timur maupun seluruh kandidat di seluruh kota gak mungkin bisa. Skor tes slash Lin Chao, skornya 99 poin. Dalam 5 menit membunuh 435 kelelawar. Skor total 406 poin. Sedangkan Fu Guangqun mendapatkan skor 68 poin. Dalam 5 menit membunuh 125 kelelawar. Skor total 398 poin. Lin Chao berkata, kau kalah. Seperti janjinya, kau akan bersorak untuk Kota Wen. SMA Kota Wen yang terbaik. SMA Kota Wen yang terbaik. Fu Guangqun menggunakan baju cheerleader. Para murid lain masih tambah gak percaya. Hao berkata, kita sungguh menang. Lin Chao berkata, kita menang dari Fu Guangqun, dari Xi Mingrui. Lin Chao berkata, hei, lihat, kita gak kalah dari yang lain. Latihan senior itu nyata. Tes kalian nanti sore. Pastikan kalian semua percaya diri. Sekarang ini kita kuat. Teman-teman Lin Chao pun mulai ikut tes. Kandidat 634, Li Chiahao. Shooting 88, strength 79, perception 80, speed 75, dan slash 82. Skor total 404. Kandidat 674, Chen Taoqi, shooting 60, strength 100, perception 62, speed 54, slash 65, skor total 341. Kandidat 562, Lin Che, shooting 70, strength 43, perception 96, speed 60, slash 65, skor total 334. Dan yang terakhir, kandidat 562, Ruan Lushi, shooting 72, strength 53, perception 82, speed 54, slash 91, skor total 352. Lin Chao mendapat ranking 229, Ahao mendapat ranking 301, Ruan Lushi mendapat ranking 512, Chen Taoqi mendapat ranking 607, dan Lin Che mendapatkan ranking 674. Kelima kandidat dari SMA Kota Wen telah memenuhi syarat dan maju ke babak final ujian utama psionik. Setelah ujian, mereka semua makan-makan. Seniorku berkata, selamat, udah aku bilang, kalian pasti berhasil. Ahao berkata, berkat latihan senior, kami semua semakin kuat. Yang paling penting adalah kalian semua udah bekerja keras. Gak pernah aku sangka aku bisa lulus ujian. Seniorku berkata, kau harus percaya pada dirimu sendiri. Ujian terakhirnya akan dilaksanakan 3 hari lagi. Jadi santai aja malam ini. Malam ini ku traktir, makan apa aja bebas. Senior hebat. Makasih senior. Bentar, aku mau jawab telepon dulu. Kalian lanjut aja. Hei ayah. Apa? Di dalam sebuah televisi sedang menyiarkan berita. Pembawa acara itu berkata, melaporkan dari studio, akhir-akhir ini kejadian penyerangan kerap sering terjadi di distrik timur. Para warga dihimbau untuk berhati-hati. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!